saya mulai kepikiran Mas, gimana sih kalau kita bikinkan F1 Suffolk yang otomatis kita pengennya dia punya rangkanya Suffolk yang besarnya kayak anakan Suffolk lah ini ya. Ya. Nah itu apalagi kita silakan sama si Dorper Mas. Jadi dia sudah punya kerangka yang besar. Setelah itu kita isi dengan kualitas daging yang oke kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak Indonesia, ini kita berkunjung lagi ke peternakan domba. Kali ini di peternakan mana? Ini baru, soalnya sahabat sapi baru bisa ke sini nih. Assalamualaikum Mas. Oke, waalaikumsalam Mas. Gimana? Kabarnya baik? Oke. Ini pertama kali saya ke sini Mas Bima ya. Iya. Dulu pernah ya Mas Vicky kirim? Ya, dulu Mas Vicky pernah ke sini buat ngeliput sahabat sapi ya ini. Iya. Sahabat sapi pernah Mas Vicky. Iya. Nah, ini itu Mas, perkenalan lagi Mas Bima. Oke. Mungkin buat teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Bima. Kita dari rekan farm yang beralamatkan di Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dan bisa dihubungi di nomor 08573. Saya kok nggak hafal ya nomor saya sendiri. Nah, apa terus deskripsi? Ya, nanti ditulis deskripsi aja. Sudah lama nggak diliput ini. Ini sama Mas Bima ya. Ini apa? Lagi ngapain nih Mas Bima nih? Ini kita sedang angon. Ini kebetulan ada domba-domba sebagian kita buntingan Mas. Cuman sebagian ada yang kecil-kecil sama anaknya Mas Yan. Ya. Tapi induknya sudah bunting. Kita angonkan biar dia exercise dan makan rumput. Lebih mengurangi konsumsi pakan gitu Mas. Berarti di sini masih menerapkan sistem angon ya Mas ya? Iya, kita itu tadi Mas, angon itu domba jadi lebih sehat. Dia apa namanya? Vitamin E gratisan lah kita anggapnya. Vitamin E gratisan kan dapatnya dari rumput Mas, tetap hijauan kayak gitu. Jadi dia insya Allah lebih kalau lebih subur lah ya bilangnya itu. Oh, vitamin itu untuk itu ya? Iya, banyak suburan. Berarti breeding ya untuk Ya, breeding ya? Mas? breeding lebih baik. Oke. Jadi memang di angon teman-teman. Ini berapa ekor Mas ini yang? Ini kemungkinan di 25 mungkin Mas ya? 5. Kemungkinan. Nah, ini kalau populasi sekarang Mas di rekan farm itu ada berapa Mas? Populasi domba yang sudah siap kawin di sekitar 100-an, mungkin kalau anakan kita di 30-an insya Allah. 3 bulan ya. Dan untuk rekan farm sendiri ini sebenarnya lebih ke apa Mas? Mungkin breeding, trading atau apa Mas? Gini, kita rekan farm ini dulunya kita mainnya di trading Mas. Nah, cuman untuk saat ini kita pengennya ke breeding. Soalnya kan setelah kita trading ternyata loh kok nggak punya anakan sampai 1 tahun apa namanya? Saking laris ya. Sama-sama tidak punya anakan. Akhirnya kita cuma punya anakan tuh ketika kita punya bibitan doro, ternyata dia bunting, itu kita baru punya anakan seperti itu. Bunting bawaan. Bunting bawaan. Untuk buntingan kami sendiri belum ada Mas. Jadi kok kelihatan oke, lucu kayak gitu kan. Akhirnya kita ya udah kita breedingkan dulu. Jadi kita agak berhentikan dulu tradingnya biar kita jadi anakan dulu. Nanti biar kedepannya kita punya seperti ini loh anakan dari kita seperti itu Mas. Jadi kita harus punya contoh visual yang mungkin bisa menarik orang untuk beli di kita kayak gitu. Sebenarnya berarti kalau ngomongin trading peluangnya luar biasa ya Mas ya? Sebenarnya luar biasa Mas. Sampai nggak punya anak. Iya. Kalau dulu kapasitas berapa Mas? Waktu masih trading itu? Waktu masih trading kita di 200-an Mas. Kita pengurangan setengah populasi karena kalau kita pertahankan di 200-an uangnya cukup bikin ngap Mas. Kalau buat full breeding ya? Full breeding. Oh, iya. Gitu. Kalau trading enak. Nah, kita 2 bulan sekali keluar Mas. Enteng kayak gitu. Nah, ini sana ya. Berarti ini dikeluarkan setiap hari Mas Bima? Iya, kita keluarkan setiap hari Mas. Soalnya kan ya itu tadi kita tujuannya exercise, kita nggak perlu domba gemuk-gemuk, yang penting dia badannya apa ya bilangnya kalau bahasa Jawanya singset ya. Singset ya Mas. Ya, Singset. Kayak gitu. Karena memang breeding ya, bukan Ya. fattening atau Fattening atau ini. Ya mungkin kalau sebenarnya kalau kita timbang bobotnya tetap oke Mas. Cuman nggak kelihatan gemuk. Six-pack lah. Ya, six-pack mungkin ya. Itu. Jadi masa ototnya sebenarnya oke, cuman dia tidak terlihat gemuk kayak gitu. Soalnya saya juga kaget kemarin ada
ada orang beli di Ya. kami. Nah karena itu kita kenal, akhirnya kita nggak apa-apa kita lepas. Terus sebenarnya dombanya nggak begitu gede mas. Iya. Tahu-tahu bobotnya 40. 40. Kayak gitu Jumbo loh Mas itu dan 40. Jadi saya kan mas, saya ada uang budget segini. Oh bisa kok itu murah. Ada saya punya domba agak kecil gitu. Ya udah, oke. Waktu kita sistemnya kiloan kan mas ya. Timbang ya. Kita sistem timbang. Setelah kita timbang loh, lah ternyata 40 lebih. Akhirnya ya nggak apa-apa lah. Gitu. Nah, ini. Terus ini berarti ini kandangnya yang ini Mas. Ya, ini kandang kita yang dulu yang pernah diliput oleh sahabat sapi itu di kandang ini mas. Oh ya sama Mas Vicky ya. Sama Mas Vicky itu di kandang ini. Ini kandang awal kita. Nah, kita kenapa sih kita buat kandang baru? Karena waktu itu di sini kita sudah tidak muat mas. Oh, over ya Ya, populasi. sudah overpopulasi dan akhirnya membuat perkembangan domba itu tidak sempurna lah, tidak Iya. oke lah. Akhirnya kita alokasikan dana untuk pembuatan kandang baru. Iya. Tetapi lah dia lepas. Gimana? Tetapi waktu sekarang ini Iya. kandang belakang cukup kosong mas karena kita menyiapkan peranakan kayak gitu. Dan yang kandang sini kebetulan kita ada karena rekan farm kan bukan hanya di domba mas. Iya. Jadi ada beberapa sektor lain. Akhirnya kita contoh ini kita sedang ada panen kacang tanah. Kacang tanah. Itu di sini buat parkir dulu buat rendengnya kacang itu tadi. Jadi kalau rendeng kacang itu enaknya kalau dia dapat angin dari segala sisi. Intinya dia kelembapannya nggak terlalu tinggi, dia nggak busuk mas kayak gitu. Lebih ke setengah hai ya Mas ya. Ya, Gitu. iya. Kayak gitu. Nah, ini sebentar Mas, sama itu coba di sini Mas. Oke. Sekalian dibuat sebelum ke sana ya. Oke. Dibuat apa? Terserah coba gitu ya, Wes. Oh, kalau masuk ya Mas ya. Iya. Wes nggak apa-apa wes, nanti kita buat thumbnail di sana aja wes. Ini kita menuju yang sekarang jadi kandang utama ya Mas ya. Iya, sekarang kandang utama kita Kalau ini ada rombongan. Ini hiruk pikuknya kalau main umbaran kayak gini mas. Lumayan susah diatur. Di sekarang ini kandang buat itu. Tak lihat sebentar tak ya Mas. Oke, monggo. Ini yang dulu pernah direview Mas Vicky waktu itu. Waktu masih jualan ya Mas ya? Direview ya. Itu masih jualan mas. Nah, dari situ kan kita mulai dari 60 ekor mas. 60 ekor di kandang ini kita bisa produk dari 60 ekor itu jadi hampir 120 130 ekor di sini. Iya. Dengan kita menambah pejantan full blood itu ada 2 ekor akhirnya. Iya. Jadi kita ada total dulu di sini ada 3 pejantan full blood dan 1 pejantan batur. Iya. Setelah itu saya rasa populasi terlalu over, kita akhirnya buat kandang itu dengan menjual beberapa ekor. Setelah itu kita putar lagi jadi hampir 200 ekor dengan tetap 3 pejantan full blood, cuman yang satu kita jadi upgrade ke Suffolk kayak gitu. Kayak gitu. Tapi sekarang jadi tempat ini. Ya, tempatnya rendeng kacang berbaring. Jadi saya jadi gudang pakan ya Mas. Apa ya? Untuk sementara Gudang pakan sih. ya terminal pakan. Terminal. Parkir lah. Parkir. Yang ini juga ya. Ini berarti ini juga sama saya. Iya. Atau mau diproses. Ini nanti dia dicopper mas. Jadi dari situ kita bawa ke sini untuk dicopper. Nah setelah dicopper kita nanti buatkan pakan, kita campurkan dengan konsentran yang kita buat mas kayak gini. Konsentran kita buat. Kita masih sepilkan teman-teman. Nanti biar teman-teman dibuatin video sendiri ya. Siap. Ini biar penasaran teman-teman. ini bang pakan ya mas ya? Iya termasuk. Bang pakan dalam bentuk penyimpanan, bukan Ya, hijauan pakan. hijauan pakan. Kalau kita ada hijauan di lokasi lain mas. Kalau hijauan juga tanam berarti mas? Tanam kita. Hijauan selain limbah tadi ini ya. Selain itu ada. Dulu waktu kandang depan itu mas, Iya. kita bang pakan juga di sini juga ada. Jadi depan itu dulu waktu kita kan waktu masih di kandang sini mas, kita umbar cuma di sini mas, cuma di depan sini. Oh yang ini ya, yang di yang umbarannya umbaran ini ya. sini. Kita tujuannya cuma untuk exercise mas, bukan buat hal sini kan akhirnya karena kita musim hujan dan di sana rumputnya sudah oke, kita jadi dia buat makan sekalian. Kalau dulu nggak, kita cuma exercise. Nah, waktu kita bikin kandang ini akhirnya bang pakan yang di sini terpaksa kita gusur, mas. Terpaksa kita gusur, akhirnya kita pindah tempat ya. Gitu. Iya. Kita naik ya teman. Oke. Mas ya.
siap silahkan. Maaf ya, kandangnya sepi banget ini. Kan tadi ya Mas ya, sudah dikurangi 100 ekor ya berarti? Iya, 100-an ekor Mas. 100-an ekor. Soalnya itu tadi kita pendanaannya. Karena kalau breeding harus menahan kan ya lumayan ya Mas Lumayan. dipakan ya. Minimal kan 9 bulan Mas sampai kita bisa jual anakan ya. Iya. Anakan lepas sapi kita kan paling nggak koloni paling nggak 2 bulan. Iya. Kita koloni 2 bulan, kita buntingkan 5 bulan. 5 bulan 7 bulan. Nah, lepas sapi kan 2 sampai 3 bulan lah, Iya. 9 bulan lah kayak gitu. Kalau 9 bulan kalau pakan kita anggap aja di 3,5 lah, anggapnya mahal lah. Iya. 3,5 kali 100 ekor dikali 9 bulan kan rasa Mas. Kayak gitu. Berarti sama Mas Bima ini benar-benar dihitung ya Mas ya? Iya. Benar dihitung. Jadi kadang kan kita cuma beli-beli tapi belum spare ke dalam. Jadi ini benar-benar dihitung ya? Iya. Seperti ini. Soalnya kan itu tadi Mas, kita jual 100 ekor. Nah, sebagian itu buat akhirnya kita 100 ekor kita nambah full blood lagi Mas waktu itu. Ya. Nambah full blood lagi 1 ekor dan sisanya kita buat untuk spare untuk pakan dia sampai bisa dijual anakannya nanti. Nah ini berarti ini ya Mas ya. Kalau yang diternakan untuk mungkin masterpiece-nya di sini atau maskot atau apa atau brandingnya apa Mas? Nah, itu kalau kita itu sebenarnya belum tahu sih Mas ya kan, karena kan kita membranding kandang ini kan dulunya pengennya kita kan tidak ada niatan jualan Mas, kita niatnya cuman untuk daging. Nah, niat kita untuk ke daging Mas. Nah, setelah itu kok ternyata kalau kita nggak memanfaatkan momentum apa namanya harga waktu itu kan dorper. Iya, Waktu itu dorper. Kalau kita tidak memanfaatkan harga dorper yang harga jualnya itu tinggi, rugi Mas kita. Iya. Berarti uang kita bisa dapat untung cepat. Oh, kenapa kita tidak mengambil kesempatan itu? Pas memang lagi permintaan banyak ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada pasar, kenapa kita nggak nimbrung kayak gitulah intinya. Benar-benar ya. Nah, dari situ kita ya merasa sudah ada keuntungan gini-gini, kita bisa nambah populasi, kita bisa nambah kandang kayak gitu kan. Akhirnya oh ya udahlah, kita cukupin dulu ke situ. Kita mulai puasa dulu ya. Sekarang puasa dulu nih, puasa untuk breeding ini, Mas. Berarti memang tujuan untuk daging. Tapi apa Mas? Maksudnya berarti memang tujuannya dulu ternak itu langsung dorper atau gimana? Enggak, oh iya, kalau awal ternak itu kita langsung gitu, Mas. Kita beli bakalan, terus kita beli pejantan dorper ya 2 ini Mas, pejantan. Oh ini ya awalnya ya. Awalnya 2 ini. Nah, karena ini dulu waktu datang itu ternyata mundur. Dan mundur itu kita ada kan kita pembibitan kan ada yang usia siap kawin, ada yang masih belum siap kawin, diri lah bilangnya, terus ada yang masih anakan umur 4 bulanan. Nah, yang siap kawin ini dia sudah birahi Mas. Wah, udah mulai rusuh lagi gitu temennya kayak gitu-gitu. Akhirnya kalau kita nunggu ini nggak datang-datang, akhirnya kita belinya batur Mas. Soalnya kalau ke teksel, menurut saya masih inilah apa namanya. Kalau sama itu kan kurang gitu loh Mas. Kalau ada merinonya kan, insya Allah ada perbaikan genetik lagi kayak gitu. Jadi pejantan pertama malah merino ya? Iya, merino. Yang mana Mas? Ini apa ya bilangnya merino batur. Kalau menurut saya batur ya kan. Ini ya. Soalnya kan merino udah nggak ada gitu kan. Oh, karena merino full blood ya. Merino ini full sekarang blood. sudah berkembang di Indonesia namanya batur itu teman-teman. Tuh, di perjanjian pertama yang ini. Ya, perjalanan pertama kita ini perjalanan yang cukup rekor. Ini dalam 2 bulan kita bisa 60 ekor nih. Bisa ngawin 60 ekor? Bisa 60 ekor. Ada tip-tip khusus Mas mungkin? Nah, tips-tips khususnya sih ini menurut kita sendiri ya berdasarkan pengalaman ya. Benar. Itu kita per koloni itu ada 20 ekor dan jantan ini setiap pagi sampai makan sore itu kita sendirikan Mas. Nah, kita sendirikan, setelah itu malam kita masukkan koloni yang A misalnya. Setelah itu besoknya kita masukkan koloni ke B, selanjutnya ke koloni yang C, selanjutnya baru ke A lagi kayak gitu Mas. Baik 2 bulan 60 itu tingkat kebuntingan berapa persen Mas? Itu di hampir 60-an, 60-70%. Tuh. Dari jumlah betina ya? Dari jumlah betina. Termasuk kuat ya? Nah, tapi ya juga sakit juga sih Mas. Sakit? Iya, pernah sakit dia. Waktu habis 60 ekor tuh sisa betinanya kita tidak guntingkan karena apa? Dia mulai badannya susutnya banyak Mas. Kayak gitu. Akhirnya kita hentikan dulu, dia buat recovery dia, baru boleh buat ngawin lagi. Jadi itu dia kalau pagi sampai sore istirahat ya? Intinya makan pagi sampai makan sore itu dia istirahat Mas. Setelah itu kan
Soalnya jamnya kan jam makan pagi dan makan sore itu kan dikit mas. Dibandingkan kita makan sore sampai makan pagi lagi kan lebih panjang. Ya. Nah, kayak gitu. Berarti kalau aku nggak tahu mas ya, kemarin sempat ikut di salah satu seminar kan. Ya. Memang ideanya satu pejantan itu 20 betina dalam waktu 1 bulan setengah. Oke. Itu untuk memperpanjang masa aktif dalam tanda kutip ya. Jadi kayak pejantannya kan prima terus. Nah ini kan kemarin luar biasa toh. Nah, itu karena gini mas. Semua kan karena kita sudah dikejar dengan kondisi betina yang birahi. Terus kebetulan pejantan kita masih satu. Iya. Karena kahanan kalau orang Jawa. Aku mungkin cuma sharing aja sih mas. Kan memang kemarin katanya idealnya itu 1 dari 20, mending kalau 40. Jadi kayak 1 bulan setengah itu di sini, baru sudah selesai baru pindah. Kalau kemarin diajar ya? Cukup diajar. Dan itu berarti kalau 60% berarti sebenarnya betinanya 100 ya itu ya? Iya. Edan mas ya. Yes. Sekarang dia sudah santai? Sudah santai, sangat santai mas sekarang. Sekarang malah sangat santai? Iya, sangat santai. Soalnya gini, kita kan yang kali ini konsep kita gini mas, jantan itu semua kita jadikan satu di sini. Kalau beda ya, yang tadi kan beda lagi ya. Beda lagi. Kebetulan jantan kita semua masukkan ke plong yang ini. Plong yang ini kita masukkan semua bejantan. Nanti harusnya itu setiap pagi mas. Nah karena ini tadi kita ada keperluan di pagi hari, nanti ada keperluan, akhirnya kita baru masukkan jam segini. Jadi jantan itu kita masukkan hanya kalau ada betina yang birahi. Nah kalau ada birahi itu kita masukkan, dia sudah selesai kawin, yang betina yang sudah terkawin dan kena, kita harus memastikan dia kena. Dilihat ya, diawasi. Kita awasi. Itu kalau dia kena, dia nanti betina itu ditarik kemasukan ke kandang yang sudah terkawini, kayak gitu. Jadi langsung mana yang terkawin langsung dipindah. Soalnya gini mas, kita takutnya ya domba itu kalau seumpama nih ya dalam satu koloni ini ya, ada satu koloni kita yang ada jantan nah, di sini mas contoh mas. Oke. Kalau di sini ya anggapannya ya, ini kan dalam satu koloni ini kemungkinan bisa satu hari itu bisa 4 sampai 5 ekor yang birahi, anggap aja di situ. Kalau satu kan mungkin gampang ya. Kalau anggap aja ada 4 sampai 5 ekor yang birahi. Nah, kalau kita cuma punya jantan satu dan jantan itu ada karakter yang kalau sudah itu aja mas. Nah, kita menghindari yang itu, yang kayak yang seperti itu. Nah, kadang suka sama betina itu terus yang diajar ya. Akhirnya yang 4 akhirnya kan nganggur, nggak jadi, dia sudah terlewat. Itu menurut saya rugi waktu kan, harus nunggu lagi kan. Ya, benar-benar. Ya itu. Jadi kalau sudah dia tahu kena, kita tarik. Akhirnya dia kan mau nggak mau dia cari yang lain lagi kayak gitu mas. Jadi lebih efektif. Sistem baru loh ini, baru sistem baru di sini ya. Jadi kayak kayak di kambing, kayak ada bayi ditubrukin, udah kena dipindah kan. Benar. Dicatat nggak? Dicatat. Waktu kawin dicatat ya? Kita sementara ini masih pakai video mas. Jadi video ada tanggalnya ya? Video ada tanggalnya. Mungkin ada ditambahin recording catat, jadi kayak tahu kan, habis mau lahiran 150 hari gitu. Kan biasanya kalau domba 145 sampai 155 lah. Saya kalau sistem koloni kita nggak lihat kawin, kita bingung kan kayak. Ya, benar. Ini udah. Jadi gini mas, efektifnya lagi kan gini mas. Kalau dulu ya, saya kan jualnya buntingan, otomatis kita harus USG dan USG itu harus satu kandang akhirnya mas, karena kita nggak tahu nih yang dikawin yang mana ya. Nah itu kan memperbesar kos kita lagi. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau kayak gini kan lebih efektif. Bagus mas. Karena ini Mas Bima saya lihat terhitung banget, semua dihitung gitu ya. Jadi ini yang itu mas ya, dorper ya. Iya ini yang dorper. Nah kebetulan yang merino ini kita sudah ada jat. Ini dia itu akhirnya ini mas. Sekarang cuman kita kasih jatah per bulan itu maksimal 10 ekor. Si merinonya? Iya, merinonya. Semuanya diganti ke dorper ya? Dorper sama kebetulan kita ada sufok kayak gitu. Dan kalau tadi tujuan utama kan di dorper ya, di pedaging. Terus akhirnya keluar sufok, kita tanya alasan. Sama di situ ya mas, biar lebih terang. Kalau tadi saya dari sini kayak kertip-kertip ya? Kertip-kertip. Ini mas, untuk akhirnya meminang si sulfok, kalau tadi kan memang tujuan pedaging. Untuk sulfok ini apa? Nah, dulu itu sulfok. Kita kenapa sih pilih mas? Sulfok ini kan kita belajar dari habitnya orang Indonesia. Pertama itu dari situ dulu. Habitnya orang Indonesia itu
contoh gini nih Mas. Kalau mau kurban, dia daripada domba akan memilih kambing karena lebih memilih besar dan tinggi. Oh iya. Nah, habitnya orang Indonesia seperti itu. Nah, dengan munculnya Suffolk ini, kita bisa melayani habit gini. Kita dari urutannya dulu Mas ya. Dulu kan ada Awasi Mas. Awasi ya, Awasi. Awasi itu dia sudah memiliki kondisi yang wah, orang Indonesia banget lah, kayak suka banget sama Awasi kan. Tinggi ya. Ya, tinggi, besar kayak gitu. Cuman kan Awasi karena dia bertanduk, otomatis dia lebih suka agak ganas lah kayak gitu lah. Dia sudut sana sini kayak gitu-gitu. Nah, banyak orang akhirnya tidak suka di situnya Mas. Karena yang rusak kandang kayak gitu. Nah, setelah itu muncullah si Suffolk ini. Iya. Otomatis Suffolk ini kalau pengalaman saya dia lebih kalem lah Mas daripada Awasi. Nah itu dia sudah menjadi jawaban orang-orang kayak gitu. Dia pengen besar tinggi tapi tidak cukup merusak ya kayak gitu. Iya. Karena kan cenderung domba tanduk kan agak lumayan dari bawah ya. Tanduk itu bawahnya kadang biasanya gatel Mas. Karena gatel digaruk-garuk ke itu kandang gitu. Kita nggak bisa ngejudge Awasi seperti ini nggak kayak gitu. Jadi baru intinya yang bertanduk tuh lumayan kayak gitu. Terus lanjut Mas. Setelah itu setelah kita lihat habitnya orang Indonesia ini, karena kita ini Suffolk lah, saya mulai kepikiran Mas, gimana sih kalau kita bikinkan F1 Suffolk yang otomatis kita pengennya dia punya rangkanya Suffolk yang besarnya kayak anakan Suffolk lah ini ya. Nah itu apalagi kita silakan sama si Dorper Mas, jadi dia sudah punya kerangka yang besar. Setelah itu bisa isi dengan kualitas daging yang oke kayak gitu. Oh, jadi nanti karkasnya itu dibawa sama rangka besar ya. Jadi dagingnya tetap dari Dorper. Nanti ketemunya rangkanya ini. Semakin besar rangka kan dia bisa membawa daging lebih banyak. Kayak gitu. Pengennya Mas, ya semoga bisa lah. Jadi tujuannya itu ya Mas. Atau mungkin nanti menciptakan varietas baru Mas. Ya itu kan ini Mas, itu perlu komitmen dan waktu yang jangka panjang. Kalau bisa ya kita lakukan. Tapi kan kita tidak bisa menjanjikan seperti itu kayak gitu. Jadi kayak pengennya berarti kan itu kan gambar varietas baru ya Mas. Jadi dia punya tinggi tapi bisa dagingnya Dorper kayak gitu. Jadi tinggi sama itu domba. Jadi emang harus sebenarnya kalau ini kan juga domba berdaging Mas. Ya, cuman gini Mas. Untuk kualitas kita kan bicara kualitas juga kan Mas. Karkas tanpa kualitas itu kan kayaknya ya kurang lah. Kalau kita bisa karkasnya oke, kualitasnya juga oke kan, kenapa enggak kayak gitu kan? Kayak gitu. Kita coba ya namanya kita juga eksperimen kan Mas, bukan berarti kita ternyata ini harusnya sama ini harus bagus kan, kayak nggak bisa gitu. Soalnya genetik itu kita tidak bisa menyimpulkan, contoh nih anakan Dorper pun atau anakan Suffolk pun belum tentu bagus kayak gitu. Kita bilangnya kayak gitu. Otomatis kalau kita menyilangkan kan gambling kan Mas, keluarnya itu gambling, nggak bisa menilai sepenuhnya seperti itu. Beda lagi kalau kita main di sapi Mas ya, di sapi itu kan sudah ada kayak tes DNA-nya kayak gitu-gitu kan. Kalau bahkan sebenarnya belum ada gitu. Tapi nanti moga aja setelah eksperimen ini akhirnya terjadi keseragaman ya. Jadi kayak hasilnya nanti jadi seragam semua tinggi-tinggi gitu. Sebenarnya masih asik teman-teman kita ngobrol, tapi ini tadi perkenalannya sudah lumayan panjang 23 menit. Itu sudah ya semoga udah mewakili ya Mas. Dari Sofban sana sampai ke sini, dari awal beli Dorper, belum siap kawin, akhirnya ke Merino, sampai akhirnya ke ini ya, ke Suffolk. Nanti kita buat video baru tentang pakan ya. Oke, siap. Mungkin itu dulu teman-teman video perkenalan dari Mas Bima di Rekan Farm. Bila ada salah kata dari saya dan bila ada masukan ya Mas ya. Oke. Kita terima, atau request video nanti insya Allah kalau kesini tak bikinin video lagi Mas Bima. Satu dulu, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.